Oke, kita mulai ya. Kemarin masih ingat tentang apa? Realisme, positivisme, dan realisme. Nah, jadi eh, kemarin itu kita bahas tentang ide. Jadi, ya Plato ini ya, dia itu eh, bersumber dari sebuah ide ya, di apa kebenaran atau pengetahuan itu eh, dimulai dari sebuah ide. Jadi begini, terus lawannya bukan lawan sih, ini realisme. Jadi kemarin kalau diceritakan begini analoginya, biar kamu lebih paham ya, biar mengingat juga yang kemarin. Misalkan bayangkan 4 orang ini di dalam penjara, ini penjara. Terus di luar itu ada yang nyalakan api unggun di luar. Ya, di samping jalan tapi di luar penjara ada api unggun. Ada yang lewat kereta sama kuda lewat. Orang ini seumur hidup tapi di kamu ini seumur hidup tapi di dalam penjara nggak tahu ya kan ya. Hanya lewat pantulan api, bayang-bayang kereta kuda yang lewat saja, ya kan. Si A ngomong, oh ini monster. Satunya lewat, satunya ngomong ini binatang tapi punya binatangnya itu kura-kura besar, kan begitu. Karena ada kereta kudanya itu mungkin ya. Oh ini tuh ini aja, ya kan. Apa misalkan api unggun ada bayang-bayangnya tau di sini ada bayang-bayang, sana api unggunnya terrefleksi gitu loh. Oh ini nih, anu ini apa apa sejenis ini monster hutan, jangan begitu. Wis pokoknya begitulah. Tentang ide-ide saja, karena nggak tahu ya realitanya bagaimana. Bahkan jangan-jangan hidup kita ini juga sebenarnya itu nggak real. Kita sendiri. Kamu kan cuman bermimpi di dunia ini. Terus kan eh, kalau yang kita yakini kan hidup sesungguhnya kan nggak di dunia ini. Jangan-jangan kita itu hanya ini aja. Jangan-jangan kita hidup di dunia maya saja ini. Bahkan sekarang kamu juga hidupnya di dunia maya. Kan HP, sosmed itu kan kamu komen itu kan sejatinya kamu komen itu kan biasanya kan berani ya di sosmed ya. Iya kan? Itu kan sejatinya kamu. Kalau sekarang kamu komen kan malu ada yang tanya, kan kalau ada yang tanya. Jangan-jangan kita hidup ini sebenarnya tidak real. Itu kan ada filmnya ini, The Matrix. Tahu kan film The Matrix? The Matrix yang pemerannya masa belum tahu film The Matrix? Coba search, search, search. Kayaknya perlu kamu tonton deh film itu deh. The Matrix. Pemerannya itu ganteng kok. Siapa lah lupa. Saya lupa namanya yang ganteng itu siapa. Iya yang ditembak terus menghindar kayak iklannya Pantene itu loh. Tahu nggak kamu? Nah, tadi belum nonton, pernah nonton filmnya ya? Hmm. Atau ini Oppenheimer. Oppenheimer. Tidak, kamu lihat tadi LK21 itu loh, The Matrix. Kamu lihat nonton pas apa liburan gitu ya. Hujan-hujan masa libur keluar nggak enak ya. Terus nonton filmnya di rumah. The Matrix. Yaitu mengkisahkan kalau dirinya itu hidup di dunia ini Matrix. Matrix itu kode. Jadi kamu tahu internet? Internet misalkan merah, merah itu ya. Definisi merah. Kalau dimasukkan di internet jadi kode. Coba men-search saja. Kode warna merah. Kode warna merah. Di web itu kan kumpulan kode, gitu kan. Kode warna merah untuk web misalkan kalau nggak percaya. Akhirnya ada banyak kode kan di situ ya. Namanya definisi merah kan macam-macam. Nah, dia itu di dunia seperti itu. Dan kayaknya kamu juga deh. Kamu kan juga hidup di dunia yang anu ini apa? Tidak nyata, tidak nyata. Iya kan? Jangan-jangan kamu nggak nyata. Lah ini pikir-pikir
Nanti kita mati baru sebenarnya hidup gitu kan. Kalau orang Islam kan begitu. Ada ini penghakiman, judgement yang sebenarnya. Kalau sekarang kan cuma kita ini aja, kayak tidur aja. Justru kalau kita meninggal, kebenaran seluruhnya terungkap, ya kan? Atau kalau Gen Z mungkin bilangnya kita itu ini Pak, Clippers, tahu Clippers? Profesi baru Clippers. Clippers itu motong-motong film, masukkan TikTok. Dipotong-potong kayak gerajin itu. Nah, itu sekarang profesi baru. Biasanya anak-anak muda bawa kamu yang masih SMA, SMK itu punya penghasilan banyak karena gitu. Hidupnya itu kayak gini nggak penting, nggak pernah keluar rumah, nggak pernah ngobrol sama tetangga, ngobrolnya lewat sosmed. Nggak apa, namanya perkembangan zaman kan seperti itu. Dia hidup di dunia maya atau dunia maya yang hidup di dunianya. Ya kayak gini nih, namanya filsafat. Kita harus mempertanyakan seluruh namanya ini ya, namanya ini mempertanyakan seluruh hal-hal yang real. Ini cara berpikir ya. Ini ada masalah besar, gitu. Cara masalahnya itu kita nggak boleh kan kalau di dalam filsafatnya ini stoik stoik ya kamu kan pernah dengar ya stoik stoik atau apa sih misal filsafatnya yang orang yang apa bijaksana gitu ya. Ini kalau kita langsung pecahkan nggak akan selesai karena besar masalahnya. Misalkan banjir dan kemanikan. Alasannya apa dulu? Itu namanya kita memecah part-part permasalahan itu macam-macam. Ini diselesaikan kan enak, satu-satu kan enak. Nah, tuh, kita itu filsafat itu begitu. Syarat makanya jawaban tidak penting, yang penting kita bisa memecah permasalahan itu menjadi berkeping-keping, artinya nanti itu bisa terselesaikan pelan-pelan. Kalau harus diselesaikan, nggak bisa. Nggak bisa, misalkan banjir, cepat selesaikan. Nah, selesai. Dari dulu sampai sekarang, banjir tetap ada. Masalah apa lagi? Ekonomi. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, itu tetap ada masalah ekonomi. Prostitusi. Zaman dahulu sampai sekarang tetap prostitusi. Ya, nggak akan selesai. Ya. Iya kan? Ditutup ininya. Apa? Di Surabaya itu kemarin sama Bu Risma. Apa? Ada daerah tertentu di Surabaya ditutup. Gitu. Tapi tetap dia pakai aplikasi loh sekarang perkembangan zaman, aplikasi hijau. Gitu, jadi berkembang terus. Permasalahan itu ada, iya. Iya kan? Terus kamu nggak tanya gini ke Pak Ege, harusnya tanya gini. Loh Pak, Allah kan Maha Kuasa. Katanya Bapak kan Allah Maha Kuasa. Pak Ustadz juga kan Maha Kuasa. Apa nggak mampu untuk menyelesaikan apa permasalahan misalnya prostitusi misalnya? Apa nggak mampu? Nah, mampu apa tidak kira-kira? Atau judi online sekarang ya, judo. Ya ini untuk mengawali yang kemarin-kemarin. Gara-gara sebuah ide ini, masalah-masalah ini bisa selesai. Tapi ide pun nanti itu ada yang namanya ide itu bisa pecah. Kalau masalah itu ya, ada yang namanya ditabuk, tapi karena tadi induktif, macam-macam ya. Ada yang namanya masuk, saya kok lupa. Maksud saya WA lah, WA aduktif ya, aduktif. Ada yang nama analogi, macam-macam ada banyak caranya berpikir biar kita itu selesai masalah. Yang pertama deduktif. Anak semester satu namanya wajib kelas filsafat. Kenapa? Karena nanti kamu nanti itu pasti disuruh buat makalah, ya kan? Disuruh buat artikel, disuruh buat PPT lah, gitu ya. Kamu biasanya itu pakai deduktif untuk menyelesaikan sebuah masalah atau pekerjaan atau tugas kamu. Deduktif. Deduktif itu apa? Deduktif itu seperti ini, misalkan kamu ini ngomongkan sederhana dulu ya, analog sederhana. Eh, manusia itu mamalia, ya. Manusia itu mamalia ya kan? Kamu mamalia kan? Bukan reptil kan? Kamu mamalia. Farida itu eh semua manusia, all human
Misalkan terus ya, biar kamu enak ya. Yeah. All human apa? Tadi itu mammals. Dan kamu pernah belajar ini nggak? All human is ya kan. Nah, terus Farida is human. Premis satu, premis itu maksudnya kebenaran satu, ini kebenaran itu. Hasilnya apa? Farida, begitu kan? Sebenarnya kan begitu. Ini namanya deduktif. Syaratnya apa deduktif? Kalau semua premis ini benar. Kalau ada satu premis salah, salahlah Farida. Hasilnya ini hasilnya salah. Nah, jadi semua premis hari ini namanya valid, sudah valid betul. Nama begitu. Makanya kalau kamu buat sebuah paragraf, misalkan apa? Realitas sekarang, misalkan apa sekarang ada masalah apa? Ini harus di ini kan harus direalitakan dengan analog dulu. Analog dulu. Ini ada usia berapa? Kostum anak kecil. Kostum anak kecil. Kan nggak masalah kan? Saya berlebihan. Anak orang. Dari anak kecil anaknya sendiri. Saya nggak tahu itu. Terus nyium anak kecil. Kamu setuju apa nggak setuju? Setuju. Berarti terus itu jahat. Bentar ini ya. Jahat. Nah, kamu kasih alasan kenapa kok dia jahat. Pertama, ketika kamu berlebihan. Terus dua, anak orang. Ya kan? Bukan mungkin lah. Apalah gitu ya. Terus kamu tulis jadi. Itu kan. Apa jawabannya? Jadi. Terus yang itu terus itu ternyata itu moralnya nggak baik. Gitu kan? Konklusinya kan begitu kan. Nah, seluruh argumen, ini namanya argumen, membangun argumen karena kamu sudah mahasiswa. Dengan argumen itu kita bisa sangat meyakinkan orang. Nggak sama, kita sebenarnya sehari-hari pakai argumen kok. Misalkan kamu mau keluar rumah, saya kuliah Pak, pinjam motornya, kan pakai argumen kan. Karena ada argumen, kamu bisa dikasih sepeda untuk jalan-jalan, tapi nggak mesti ke kuliah kamu kan bisa jalan-jalan cari sebelah kan ya. Alasannya kan kuliah, itu namanya argumen. Makanya pesawat itu diajari kita untuk berpikir itu. Ini secara deduktif. Seluruh paragraf kamu harus begini. Makanya kan kamu kalau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kan ini namanya induk kalimat. Induk kalimat ya. Ini di sini itu kalau bahasa Inggris itu namanya thesis statement. Ini supporting sentence 1, supporting 2, di sini conclusion, gitu kan? Iya. Seluruh paragraf kamu harus begini. Ada celah sedikit, makalah kamu, misalnya Gus itu jahat, dia beli permen di warung. Nah, kan nggak nyambung antaranya indukkan dengan support. Jadi selalu harus mensupport. Ini namanya deduktif. Namanya deduktif. Ini cara yang pertama. Itu dari sebuah ide cukup. Tapi ide ini kan kemarin kita lawan dengan realisme. Ya. Ketika 4 ini tadi kan ngomong, oh itu monster. Satu keluar, oh bukan monster, ternyata kereta sama kuda. Gitu kan. Itu realisme, kita lihat nyata. Iya kan? Kita kan kemarin bahas begitu kan. Kalau positivisme apa? Pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan hindari. Betul. Ternyata pengalaman saja nggak cukup. Contoh, lihat saja nggak cukup. Realisme saja nggak cukup. Contohnya begini, kamu dulu menganggap boneka beruang. Ketika kecil kamu punya boneka beruang kan? Punya mainan beruang itu kecil itu atau apa? Pokoknya boneka lah.
Itu kalau kamu nggak tahu aslinya beruang, nggak akan tahu jadikan boneka itu. Ngobrol makan manusia, makan daging. Kamu kalau lihat aslinya, ketemu langsung, masa kamu peluk-peluk kayak ya kecil. Kan pengalaman ini dari pengalaman kan. Dari pengalaman itu akhirnya kamu menciptakan sebuah sebuah kebenaran baru. Jangan dekat-dekat beruang. Padahal dulu kita dekat-dekat beruang nggak apa-apa, kecil-kecil. Nah ini itu namanya induktif dari pengalaman. Kalau diterapkan di pendidikan namanya induktif positivisme itu. Jadi pengalaman tidak hanya dari ide dan tidak hanya dari lihat secara empiris, five sense kita, mencium, melihat, tidak, tapi dengan pengalaman juga. Dengan pengalaman ini kita, jadi kalau digambar seperti ini deduktif itu, umum ke khusus. Tadi itu kan khusus itu jahat. Kok bisa jahat? Oh ada lebih spesifik karena dia mencium orang, anak, kelebihan. Ini disimpulkan jadi, gitu kan? Kalau induktif kebalikannya, dari pengalaman kamu ini, ya berpikir dari pengalaman misalkan eh, apa ya pengalaman apa ya sulit cari pengalaman ini cari contoh ini memang sulit harus tapi harus dapat contoh ah eh, misalkan pengalaman saya kalau dulu game itu jelek misalkan ya iya kan ternyata ketika saya main game beneran ternyata ini melatih saya untuk hemat kan mengumpulkan uang untuk beli senjata kan. Saya berlatih strategi gitu kan. Jadi dari pengalaman ini meluas. Oh ternyata game ini bisa jadikan pembelajaran untuk anak-anak. Begitu, ya kan? Lah, permasalahan ini tuh terjebak terus akhirnya. Menjebak. Premis-premis ini menjebak. Karena apa? Sih bener sih di. Lama-lama kan geletek gitu kan. Ini dihajar sama Imam Ghazali. Tahu Imam Ghazali? Nah, udah memasuki tahap baru dalam filsafat Imam Abu Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali itu gurunya Imam Syafi'i. Ini yang menghajar seluruh filsafat-filsafat Neoplatonis. Yang kayak Socrates, Plato yang kemarin itu dihabisi semua, nggak salah semua. Itu Al-Ghazali. Dan juga sekaligus yang menemukan jawaban the trolley effect. Yang kemarin trolley effect itu Al-Ghazali. Jawabannya dia yang tahu. Iya loh. Yang kamu anggap Ghazali itu orang agamawan gitu kan di dalam perspektif kamu bukan dia filsafat yang menghabisi seluruh filsafat yang terdahulu sampai sekarang masih dipakai iya jadi antaranya beliefs terus empiris positivis reasoning dan lain-lain dihabisi dengan pemikirannya dia tentunya pemikiran dia itu dari Al-Quran dan hadis itu dan itu punya murid namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya tidak melawan Imam Ghazali tidak. Justru malah madhabnya merujuk ke Rasulullah gitu kan. Nah, makanya pentingnya kita belajar di kuliah itu begini. Yang kita tahu ya Imam Ghazali kan dia salah satu imam empat ya empat imam yang harus kita ini kan kita yakini kan Imam Hanafi, Ghazali, Hambali sama Syafi'i. Iya kan. Milih yang mana gitu. Satu ini buat Imam Malik. Ya Maliki ya kecepatan. Milih yang mana kamu gitu kan. Kita nggak boleh nggak pakai imam, wajib pakai imam. Nanti kamu tanya, kenapa Pak begitu? Gitu. Ke ustadzmu dulu. Iya, iya kan? Soalnya Imam Ghazali dari kecil itu begitu. Imam Ghazali dari kecil masih anak-anak remaja itu sampai dikeluarkan dalam kelas kakek takon. Kebanyakan tanya, kenapa kok begini, kenapa kok begitu? Terus sering berdebat gitu ya dianggap jelek. Sampai akhirnya sejarahnya itu dia itu naik unta mau belajar ke apa negeri lain gitu ya di tengah jalan dijamret sama pencuri terus Imam Ghazali memohon ambil saja hartaku tapi jangan buku-buku ini ada ilmunya banyak dihici sama pencuri. Nek ngono tok.
lemah banget. Nah, kayak apa apa kamu berusaha eh, apa susah payah, ilmumu lo gampang tak ambil gitu. Akhirnya dia sejak itu dia bertekad kalau ilmu itu bukan di tulisan tapi di dalam hati. Dia ingat-ingat apapun yang dia baca nggak akan lupa sejak itu. Itu terkenal kisah itu. Hanya kita sampai sekarang pun ya ilmu itu kalau di Google melimpah banyak aja. Iya. Kalau tak kamu masukkan hati, ya lupa kan, gitu. Kita makanya belajar di sini tuh begitu. Saya harap kamu sering-sering cerewet, maksudnya tanya gitu. Mempertanyakan hal yang sesederhana pun yang kamu anggap itu benar, belum tentu soalnya. Imam Ghazali. Mau nggak Imam Ghazali? Iya, dia kuliah juga Pak, kuliah. Kuliah universitasnya namanya An-Nizamiyah. Nah, itu An-Nizamiyah itu kampus dulu zaman abad ke 1100 apa 1000 zaman keemasannya Baghdad. Iya, masuk apa zamannya Bani Abbasiyah. Iya, itu maju-majunya Islam pada zaman dahulu. Anak Dunia ini jadi jurnal fokusnya Amatul Umar. Ada satu jurnal namanya Anak Dunia. Dengan saya baca itu, berarti yang buat artikel jurnal ini berarti dia itu paham sejarah. Kita jangan anggap sejarah itu hanya omong omong kosong belaka ya. Tidak. Itu sejarah yang membuat kita itu akhirnya bisa berargumen tadi loh, lebih kuat karena kita dasarnya basicnya kuat. Akhirnya apapun argumennya bisa kita patahkan. Karena tidak ada kebenaran mutlak. Dengan dialog, berarti kan kebenaran ada dua, nggak hanya satu. Kalau monolog kan satu, kalau dialog kan dua. Maksudnya itu kita pasti ada kebenaran yang lain, gitu. Jangan mudah percaya. Jadi kamu kalau di pasar gitu ya, tatap mata ojek. Enggak, saya hitung aja, gitu kan. Nggak gampang terhipnotis kamu. Maksudnya orang sekarang kan banyak kan jualan-jualan kayak kripto, kayak orang-orang jualan motivasi-motivasi. Ah, tidak. Orang filsafat kalau dari awalnya kamu paham filsafat tidak bisa. Tidak pasti. Semuanya itu tidak pasti. Bahkan kita sendiri tidak pasti. Kita itu sendiri yang pasti cuma Tuhan kan. Kita kan tidak pasti. Yang pasti kita sekarang bersyukur, bahagia, yang lalu biarlah berlalu. Itu masalah cinta itu. Yang belum kamu dapatkan juga belum tentu kan masa depan itu ya. Yang kamu hadapi yang sekarang ini kan kamu bahagia kan. Sudah makan kan? Iya. Iya. Ya hari ini kita belajar tentang Imam Al-Ghazali. Tapi ini berat ini. Takutnya saya nanti ini kamu males. Tapi menarik, filsafat ini menarik. Biar kamu itu nanti lama-lama memang awalnya nggak enak gitu. Itu memang pasti Pak Iqlil. Awalnya, tapi lama-lama nanti kan kita ulang-ulang. Fondasi kita pernah betulkan. Akhirnya insya Allah lah untuk maka ada pencerahan. Ghazali, Imam Ghazali. Dari mana ini ya? Apa nerangkanya ya Ghazali ini ya? Oke, gini aja. Rasionalisme, empirisme ya sudah ini ya. Idealisme versus realisme sudah ya. Oh iya, memang, memang minggu depan kita itu UTS. Tapi kita kan nggak masuk satu kali karena ada akreditasi nggak salah dulu itu. Kamu mau ngulang ah? Maksudnya ada kelas tambahan kan? Soalnya ini kurang satu ini. Apa tugas ininya? Tugasnya apa kamu? UTS-nya. Mau tugas apa? Mau melamar kan? Mau UTS apa kamu? Satu tapi sulit atau banyak pilihannya ya? Banyak tapi mudah. Banyak itu berapa tadi, Pak? Ya, 5 itu kan sedikit. Kalau kita pilihan, Ya wes, kan pilihan ganda. pilihan ganda ini apa-apaan. Ya ya.
Yang ada di. Atau ini aja, kamu buat makalah aja, Aduh, tapi berempat. satu-satu dong. Oh. Makalahnya terserah kamu satu lembar boleh, pokoknya makalah kan, pokoknya ada ide, anak kan ini loh. Oh, yang kayak gini. Iya, setiap setiap argumen harus ada dasarnya. Dasarnya kan bisa dari ahli atau dari. Rasanya. Nanti kita lihat ya. Saya pernah coba filsafat ke GPT, tidak bisa dia. Dia itu ahli bahasa, tapi bukan ahli ahli pemikiran, ahli pemikir bukan. Bekerja untuk secara bahasa saja iya. Tapi nanti itu ada aliran filsafat yang menuju ke situ, ke menuju ke cara berbisa berbahasa yang baik ada. Cuman untuk fundamentalisnya, beliaunya GPT kurang baik. Tidak bisa dia menciptakan etika atau estetika baru atau pemikiran moral baru itu tidak bisa. Ketika ada masalah baru gitu ya, tidak bisa jawab. Coba masalah baru apa gitu. Dia pasti akan ngomong ngalor itu, tapi secara bahasa dia jawab, tapi intinya apa nggak tahu. Intinya nggak tahu. Makanya ini penting ini, filsafat ini penting. Ini logika berpikir ketika kamu sama dosen, kita ngobrol. Pak, kalau dulu saya sama dosen sekitar saya gini, hancurkan itu dosen kamu. Dia satu buku baca, satu buku aja. Kamu 10, hancurkan. Gitu. Dia pagi gitu kan. Ya pagi akhirnya ketika saya kuliah, berangkat kuliah, ini ada kelas filsafat gitu, bahkan kuliah yang lain. Selalu saya tanyanya itu yang dia yang nggak bisa. Pernah dulu. Oh gitu. Sebentar ya. Hmm. Kalau makalah bedanya berapa? Oh bebas. Sampai kan minggu depan kan PS. rapat UTS. Setelah UTS kan kamu masuk ya. Iya. Nah, mau saya itu gantian kamu yang presentasi. Tidak apa-apa. Di Oh ini aja. Kamu kalau mau tentang tema itu lihat lihat YouTube-nya seseorang. YouTube itu kamu ada YouTube bagus ini tentang filsafat. For YouTube-nya itu filsafat for dummies untuk pemula. Jadi nanti itu yang itu kamu presentasikan. Coba ya, saya nyalakan ini YouTube-nya. Hidup kok. Itu hijau. Oke, sabar. Oh iya, beda. Oh iya, iya. Tapi sebelum ke Ghazali sebenarnya saya mau ini abduktif analogi belum. Sebenarnya banyak yang perlu dijelaskan dan tidak cukup waktunya itu. Makanya diskusi itu cara yang paling enak untuk mengurai apa sebuah pengetahuan. Enak diskusi. Kamu kalau nggak paham bilang. Ghazali itu paling oke Ghazali. Imam Al-Ghazali. Kamu mazhabnya siapa? Maliki, Syafi'i, oh Syafi'i ya. Kenapa kok nggak Hanafi? Maliki misalnya. Mazhab Syafi'i. Kalau yang Muhammadiyah itu mazhab apa? Itu dirinya itu loh, sendiri. Dirinya biasa. Siapa? Bangkalan. Tahu. Mazhabnya apa? Bangkalan. Betul kan jangan Badalan itu mazhabnya Imam Syafi'i, Hanafi, apa? Kita kalau enggak kalau nggak punya mazhab nggak boleh. Pasti punya mazhab. Yang populer memang sini apa NU sama Muhammadiyah itu ya, ormas itu ya dua itu ya. Dua ormas itu yang paling populer. Kamu cari yang populer aja.
Iya kan. Ya kayak kemarin itu loh, Rek, penjelasan saya, sebuah ide itu kan menghasilkan sebuah peraturan. Kalau kita yang memikirkan sendiri butuh waktu lama nanti. Kalau dengan peraturan kan cepat. Kalau ada masalah apa, misalkan sholat, misalkan ya, bagaimana cepat kita ikut mazhab. Kalau kita berpikir, capek, waktunya kan nggak cukup. Kenapa lagi ya? Kecil. Kamu pakai ini kayak YouTube-nya. Saya carikan. Judulnya itu apa ya? Hmm. Saya carikan ya. Bukan ini. Kalau sudah di-record, oh sudah. Nah ini. Crash course, crash course. Lo belum kelihatan? Sih, mumpung belum kelihatan saya search kan. Iya, ya kamu cari sendiri yang bahasa Indonesia. Tapi yang paling enak ini, dan kita juga kan belajar bahasa Inggris juga nanti. Iya, ini aja. Nah, ini sambil belajar, nggak usah pakai subtitle bahasa Indonesia. Lo enggak, kamu memahami aja pelan-pelan. Kira-kira ngomong apa sih ini gitu loh. Aduh, ngomong masih semester 1 nggak apa-apa. First cross. Nah, ini bahasa Indonesia untuk anak-anak kok. Nah, untuk anak-anak, Enggak yang cowok tapi bukan. Hi, I'm Hank Green. Welcome to Crash Course. This is a YouTube channel, and on it, Ya, we Bang. can Windows G, nggak salah. Windows Print, Windows P, Windows P. Nah, mulai muncul. Sebentar ya, sabar ya. Misalkan kemarin kita kan bahas utilitarianism. Di sini ada. Dan mudah sekali memahaminya. Waduh, keliru lagi deh. Bukan Windows G, Windows P, proyektor ya, Windows P. Duplicate. Harusnya muncul. Masa nggak muncul? saya bisa. Biasanya bisa. Tujuannya Pak Iqbal nanti juga begini. Ada pertanyaan tentang Ghazali dulu ini ya. Temanya hari ini Al-Ghazali. Nggak bisa sih. Itu pokoknya dia mau kutub busita ya. Hah? Kutub busita. Bukan madhab. Kutub Busita itu apa? Kutub busita itu yang nulis itu loh, kitab-kitab itu loh Pak. Bukan. Yang Ghazali itu yang mengarang Ihya Ulumuddin. Nah iya. Ya, itu yang paling populer itu. Ihya itu yang menghabisi seluruh filsafat-filsafat Neoplatonis, filsafat Barat yang Plato, itu yang Ghazali, Al-Ghazali. Kamu boleh search dulu sambil saya utak-utak ini ya. Tentang biografi atau pemikirannya tentang Al-Ghazali ini seperti apa. Kenapa tidak bisa? Crash course. Ya ini. Kalau kamu mau ya crash course. Crash course nama YouTube-nya.
Cara ngajar terdahulu itu kan pakai grammar translation method, GTM. Cara ngajar itu dulu itu loh, Rek. Jadi kamu itu fokus ke grammar, menghafalkan grammar sama menghafalkan vocabulary. Ya, kamu di SMA itu. Lah, kalau kamu langsung lihat YouTube begini, namanya direct method. Jadi kamu belajar langsung dari penutur aslinya. Ya kayak anak kecil itu kalau dulu kan nggak bisa ngomong. Umur 2 tahun, 3 tahun bisa ngomong. Kamu kan dari SD baca bahasa Inggris, SMP, SMA, berapa tahun, berapa belas tahun, belum bisa ngomong bahasa Inggris. Karena pakai GTM, Grammar Translation Method. Sudah, itu tahun berapa tahu? Tahun 17, abad ke-17, 18, 17, 18. Udah lama, sekarang kan abad, sudah abad 20. Masih pakai Grammar Translation Method, guru-guru itu loh. Ayo anak-anak pasten dihafalkan ya, begini-begini. Itu nggak boleh sebenarnya. Ya boleh untuk hal-hal tertentu, tapi untuk mahasiswa kuliah begini paling efektif kamu lihat film bahasa Inggris, lihat YouTube pakai bahasa Inggris. Nggak usah dihafalkan. Terus kamu hafalkan, yang kamu hafalkan loh, bukan bahasa Inggris sehari-hari juga. Yang harus kamu hafalkan ya yang komunikatif, vocabulary yang komunikatif dong. Nah ini bisa ini kayaknya. Masuk bagus. Tapi harusnya bisa. Nggak bisa ya, Rek. Nah, ini harusnya bisa ya. Loh, nggak bisa. Enggak. Ini audionya sudah nyambung, Sony gitu. Sudah nyambung. Tapi videonya kok nggak nyambung videonya. Ya, kamu cari sendiri deh. Crash, crash course gitu ya. Crash course. Ya, yang itu CC itu. Ya, betul. Kamu search apa di itu? Utilitarianism gitu. Pasti nanti keluar. Atau positivisme atau pragmatisme bebas. Dapat pasti search, kamu pasti keluar di akun itu. Ya. CC betul. Kalau bisa ini saya ini kan saya nyalakan Al-Ghazali tentang Al-Ghazali. Nggak bisa ya. Iya kok nggak bisa ya? Power saving mode apaan itu? Stop dulu. Masa? Tuh, bisa. Loh bisa ya? Disenggol-senggol malah bisa. Nah ini bisa. Ah. Duh, Punggungnya. ya. Bisa. Mau tentang apa? Di sini kan ada video ya. Nyarinya ya apa caranya? YouTube-nya ya populer misalkan yang populer. Israel Palestina Islam World War II. Nah, ini untuk anak-anak, maksudnya gambarnya lihat kamu lihatnya. Gambarnya kan kayak anak-anak gambarnya, untuk difahami gitu loh. Ada ilustrasinya. Masuk gini ki untuk orang dewasa, ya jelas untuk anak-anak, anak SMP, SMA. Oh ini ya, What is Philosophy 9 tahun yang lalu. Ini diterangkan dari awal. Ada playlistnya mungkin ya. Ya tentang apa gitu. Bagaimana presiden memerintah. Nah, begini-gini. Jadi DPR kamu.
Intro filosofi, yang filosofi, jangan psikologi. Psikologi itu beda dengan filosofi ya. Psikologi itu ilmu tentang bagaimana manusia itu berpikir. Jadi kalau filosofi lebih besar. Jadi begini, ini ini manusia ya. Terus ini adanya. Nah, ini kan ada otak di sini. Nah, ini namanya idealisme tadi kemarin. Dorong dari ide. Terus ada yang di sini ada jantungnya ya. Ini kan intuisi kita, bukan intuisi, emosi kita, emosional kita kan di sini didorong dari emosi. Ada juga yang perut kita, ya loh, itu lambung lah. Kita kan didorong untuk apa? Untuk makan, untuk lah. Oh siap. Ini saya ngomong. Ada penurunan tadi, nggak apa-apa ya. Saya mana tadi, Dek? Dia lambung. Iya, lambung. Ya makanya kan Plato ngomong kalau hewan itu manusia itu adalah hewan yang berpikir. Kalau kita ngomongkan lambung, makanya makanan, terus dasar-dasar pokoknya tentang makanan kayak hewan nanti. Intuisi hewan juga punya feeling, intuisi, insting ya, ya kan? Ini panas, itu masa nggak punya hewan? Yang punya kan? Tapi yang nggak mereka punya adalah ide dari otak itu. Ide itu. Kita makanya pesawat di situ. Psikologi, cara apapun ya tentang tingkah laku, terus pemikiran manusia psikologi. Iya dong. Mana, Rek? Wah, ini kalau dicari gini nggak ada. Coba ya, search ya. Di sini, di sana. Ini apaan ini? Es krim. Nyari anak-anak. Es krim, flat Mickey. Ini mana Pak Ikli nih? Tadi. Al-Ghazali. Al-Ghazali. Alisa. Alisa, mana, Rek? Itu bapaknya. Itu Ali itu Pak. Itu bukan imam. Alisa Disjas. Oh, bukunya Al-Ghazali. Keliru, ya, beneran ini. Gak jadi kayaknya. Ditambahin imam. Ghazali lah, kau sing metu iki. Sudah menikah ini ya, kamu jangan mengharap, sudah menikah. Imam Al-Ghazali. Nah, ini tuh masa ini. Ini bahasa Indonesia nih. Cari yang bahasa Inggris Pak. Cari yang bahasa Inggris. Kok di HP kok langsung ketemu ya? Kalau di sini kok nggak ketemu ya? Oh ini ada yang lain ternyata. Di channelnya langsung aja, di channelnya langsung. Channelnya apa ini? Channelnya namanya. Oh, ini error. Oh ini channelnya namanya. Kaptek gini ya Pak Iqbal ya. Oh, wisdom. Nah ini ya. Ini kayaknya berbahasa Inggris. Ah, ini ada kan. Nah, ini. Masa nggak ada? Ada. Dah. Hah? Iya, Bean of Philosopher. Julukannya itu Bean of Philosopher. Karena dia mau kok nggak ada suaranya? Itu Pak. Ini ya. Atas. Turn up the volume.
Ulang-ulang. Siap? Ini dibesarkan aja kayaknya. Kita nonton film ya. Sekali-kali kan hiburan ya. Yang kemarin ini. Kayaknya cepetan ini ya. Ya ini sekilas-sekilas saja ya. Iya. Ya sih intinya sama kayak Pak Iqlil tadi itu loh. Kayak I think therefore I am. Itu kan saya ada maka saya berpikir maka saya ada. Ini tidak mesti katanya Ghazali gitu. Nah, saya berpikir saya nggak mesti. Dan dia yang membunuh René Descartes, bukan yang membunuh ideologinya yang dilawan ya. Immanuel Kant, The Pure Reasons, apa ini? Isaac Newton, pokoknya ini yang gagal. Gambar ini Rek. Ini bukan anak untuk anak kecil ini. Ini untuk orang dewasa ini, belum pagi. Oke, stop. Stop. Tadi yang saya sarankan itu yang tadi ya, yang case apa? Crash course. Ini untuk orang dewasa ini, agak sulit ini. Perlu saya jelaskan ini. Ya ini skeptisism ya kayak tadi itu seluruh masalah, seluruh hal itu nggak hanya masalah, seluruh apapun yang di dunia ini harus ditanyakan. Harus kita tuh masuk ngomongnya, enggak ah. Gitu. Masa ganteng, jangan-jangan didekati jerawatnya banyak. Kan belum tentu kan. Kita harus menanyakan seluruh segala sesuatu. Maksudnya Cartesian skepticism itu. Nggak salah ya. Ya, ya ini sih intro kayaknya. Ini ada mukanya Pak Ikil kenapa ya? Ini apa Ghazali? Iya, keliru. Hajat Islam, Hujatul Islam. Harusnya dia itu begitu dan keliru ini kadang-kadang orang luar kadang-kadang ada yang kelirunya ya. Jangan di ini monoton. Nah, apalagi Dan iklan. ya kan? Lewati ya. Itu namanya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Masuk. Itu lahirnya itu tahun 1000. Tadi saya bilang 1000 gitu kan? Betul kan? Berarti dia itu lahir setelah 1000, berarti kan tahun 1000 yang lah ya. Berarti kan udah lama ini. Sekarang tahun 2000 ya. Berarti kan 1045 tahun yang lalu. Sekarang kan 2025 yang lalu ya, 1025 yang tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Oh. Ngerti? Gak ngerti deh. Ya itu sering dimarahi gurunya karena sering tanya. Tadi itu loh, saya tadi itu sama sejarah. Semua sejarah memang seperti itu ngomongnya. Nah, Oh, yang dirampok. yang dirampok tadi. Sama ya. Nah ini tadi tuh, maksud gak paham Rek ini Ini nggak apa-apa. DC gitu loh, apa kamu anu ilmumu kok gampang diambil ini, kenapa ini? Kayak apa, kamu dewe kasih ngurus awakmu gitu loh. Ya memang gitu sejarahnya gitu.
Ya, never fail to memorize. Nah, ini sama ini sejarahnya ini. Nisapur. Ngerti? Itu julukannya Imam Ghazali. Lautan. Iya, saking luasnya ilmunya dia itu kayak lautan. Ketika kamu ngomong sama dia, kamu pasti tenggelam. Itu. Ketika dia hidup itu loh, dia itu loh, saking pinternya orang itu loh, kamu pasti, wah tak terbatas sih. Lautan kan banyak. Gitu. Saking pinternya dia. Apa ini? Iya, ini zaman keemasannya dulu. Oh ini loh, apa ini? Abu Ali Hasan Ibnu Ali Tusi apa nih? Nizam al-Mulk first ever public education system. Ya, education system pertama di sejarah penciptaan ini ya, public education. Dulunya mungkin private gitu ya, atau ya apa gitu. Sekarang ini ini Sultan bukan kesultanannya Sultan ini Malik Shah satu Saljuk. Ini kayaknya tempat ini Saljuk ini. Apa? Nah kan? Nah, ya kan dia yang memecahkan teorinya Bernoulli effect kemarin itu sama apa nih tadi itu Bernoulli effect satunya infinity, tahu infinity tidak terbatas. Jadi begini, orang nanti dijelaskan mungkin masuk nggak dijelaskan deh. Ini kan kita nerangkan aja ya. Jelaskannya lama nanti infinity. Ya, di tahun 1000-an tadi itu ya, banyak doktrin-doktrin agama yang tidak dijelaskan secara rasional oleh guru-guru. Bahkan tidak di Islam, di Kristen juga begitu. Dia hanya memberi doktrin aja. Contoh, apa misalkan yang aneh-aneh sekarang? Kayak tadi kayak Gus itu. Tadi Gus itu kan. Ketika jamaah mungkin joget-joget gitu ya. Nah, ngajarkan joget-joget. Tapi orang-orang percaya itu. Banyak jamaahnya kayaknya saya nggak tahu ya. Iya kan? Atau ada orang bisa bicara dengan semut. Ada Pak Yai bicara dengan semut. Mama koli gitu yang dulu itu. Itu kan banyak jamaah. Iya kan? Lupa poli kuburan. Iya kan? Ada benar kan ya. Dan banyak jamaahnya. Banyak keanehan-keanehan. Tapi kamu kayaknya mereka itu mabuk agama gitu. Kalau mabuk beneran, kalau agama ini gimana? Buat untuk jabatan, untuk harta itu kan bahaya. Iya. Iya kan? Nah, makanya Imam Ghazali juga ternyata dari zaman dahulu juga sama. Dia juga mempertanyakan hal-hal yang dianggap ini nggak benar ini, gitu. Ceritanya begitu. Ceritanya ya. Nah, tanpa ada riset sama critical thought, tadi kan gitu ya. Kita hanya taklid buta kalau agama kita, kalau di dalam pesantrenmu ya, namanya taklid. Tanpa adanya berpikir, padahal kita kan disuruh tabayun, disuruh berpikir, disuruh membaca. Tapi kita diam aja, apa yang diomongkan Pak Yai, ya kita ikuti. Itu nggak boleh itu. Menurutnya Ghazali loh ya. Saya nerangkan Pak Ghazali ini, Pak Ghazali. Ya, jadi pemikirannya itu diinspirasi oleh Ibnu Sina sama Al-Farabi. Terinspirasi tapi jauh berbeda zamannya beda. Ya, blind follower itu loh.
Ya, kalau dalam Islam namanya al-falasifah ya, filosofi itu loh. Ada. Kita itu Islam itu sebenarnya maju. Cuman kita itu kayaknya tidak bangga dengan keislaman kita, akhirnya kayak kayak lebih modern orang luar. Sebenarnya dulu tuh duluan gitu loh, duluan yang menemukan apa-apa. Kayaknya kamu pernah ya lihat-lihat di anu kan di internet kan pencipta ini kan banyak tau. Dulu Ibnu Sina itu ditentang sama orang-orang Muslim. Ibnu Sina nggak boleh menyakiti diri sendiri, itu nggak boleh. Iya kan? Kayak minum minum minuman keras. Kenapa nggak boleh? Karena dia itu kan mengandung unsur memabukkan. Memabukkan itu nanti kan akhirnya menyakiti diri kita ya. Nah, pada waktu itu Ibnu Sina itu mau menyembuhkan penyakit dalam, organ dalam, dibedah kan? Nggak boleh pengobatan seperti itu, nggak boleh, dilarang itu, neraka, gitu. Dulu, zaman dahulu kan belum ada ilmu bedah, ya tapi riset kan, akhirnya sampai sekarang ditemukanlah itu alat bedah, ilmu bedah itu kan, ya ini Ibnu Sina, dokter itu. Ya, ini bukunya pertama. Ya, ngerti ya? Tak terang dulu gak ngerti ya. Jadi dia tuh mengkritisi filsafat-filsafat yang terdahulu, tidak konsisten, incoherent. Kenapa tidak koheren kita lihat? Gak konsisten, kok gini, gini, gini. Kayak tadi itu loh, contohnya, kayak tadi itu loh. Kebenaran itu kan ada yang dari ini ke sini, ada yang pengalaman. Terus yang dipakai yang mana? Gak konsisten dong. Dan kalau begini terus, ya begini, terus begini. Kalau saya punya tandingan selain ini kan bisa. Tandingan hampir sekali yang lain kan bisa. Terus ini jadi kan unlimited dong. Ya, kan berbahaya ini. Nah, inkonsistensi. Tapi yang paling dia kritik benar itu masalah takdir. Ghazali yang paling dipahami takdir. Allah itu hanya menciptakan alam saja. Kalau Ibnu Sina, itu ada yang tidak baik. Kalau kamu pahami baik itu ya, sebenarnya pandangannya juga ada yang belum baik. Tapi ketidakbaikan ini menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lain. Oke, akhirnya ada begini. Penciptaan alam semesta itu dari mana awalnya? Siapa yang menciptakan? Allah kan. Tapi Allah apakah menciptakan setelahnya alam semesta? Kayak kita itu besar, kecil, kurus. Itu kalau orang-orang empiris, orang-orang yang sains ya, yang kemarin itu yang apa, positivis, itu kan bukan Tuhan. Tuhan tidak ikut menciptakan kita itu, yang menciptakan itu lingkungan kita, habitat, gitu. Katanya Indonesia begitu. Apa yang tugasnya Allah hanya menciptakan alam semesta tok. Setelah itu perkembangan spesifik tidak. Dan itu diiyakan oleh seluruh filsafat Barat. Kayak itu semua pada zaman itu. Pada zaman itu. Nah, Ghazali ini menolak itu dengan dasar yang sangat kuat dan tidak bisa dibantah sampai sekarang. Kamu kan juga, ya, ini menjelaskan takdir sama takdir apa sih, iman kita ke nomor 4 itu apa? Iman kepada kelima. Pertama. Pada Allah, pada malaikat. Yang keenam. Ya, keenam tentang qadar. Tidak hanya Allah itu tidak hanya berkehendak atas segala sesuatu, bahkan yang sedikit kecil pun apa Allah itu bisa berkehendak. Bahkan sekarang kita itu bernafas pun tidak berkehendak. Kamu hidup berkehendak enggak? Kamu mampu mendetakkan jantungmu, kamu perintah berhenti, nggak bisa. Yang mendetakkan siapa? Bersin. Kamu bisa nahan, jangan bersin dulu, stop. Itu kalau diteliti secara sains, beberapa detik itu otak kita mati. Makanya kita bilang alhamdulillah itu setelah dihidupkan ternyata kita masih hidup gitu loh. Sebenarnya mati itu sepersekian second itu otak kita berhenti. Ketika bersin itu, makanya jangan keras-keras kalau bersin.
Jangan dikeras-keraskan. Iya, mak, cepet mati loh. Otak itu begitu, ada neuron-neuron yang ada kan otak perifer, ada yang otak yang dari otak kan semua tulang belakang. Kamu kan orang biologi apa orang IPA apa IPS? Yes. Saya itu orang IPS tapi paham loh kayak gini-gini. Ya otak tepi kayak di ujung-ujung kaki ini saraf. Kalau otak kamu ini berbahaya ini. Ini kalau putus nggak masalah. Kalau otak utama kamu wah meninggal selamanya. Stroke itu otaknya yang kena sama tulang belakang. Makanya tulang belakang ini kan menyambung ke saraf perifer. Ya, kalau ininya otaknya itu adanya nyumpeti di sininya atau di apanya nggak bisa gerak ini. Kalau kamu terbentur tulang belakangmu ya bisa lumpuh kan. Coba coba kalau nggak percaya coba. Biasanya itu begitu. Kalau orang jatuh itu biasanya itu kalau kena punggungnya kalau terlentang itu lumpuh. Misalnya. Lanjut ya. Nah, apa nih? Stop, 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 stop. Stop apaan nih? Ada tiga pandangan. Ya, the universe is pre-eternal. It has always existed alongside God. Jadi alam semesta ini sudah ada, gitu. Pre-eternal, bersamaan dengan Tuhan. Katanya begitu. Katanya bukan Ghazali ini. Katanya orang filsafat yang terdahulu. Tuhan tidak mengetahui particulars, particulars kayak tak Pak Ilham tadi barusan. Dia tidak mengatur spesifik. Part-part itu nggak ngatur. Yang ngatur cuma yang besar-besar toh. Jadi God does not have knowledge of specific or temporal object. Kayak jatuhnya benda begini, enggak ngatur. Katanya filsafat terdahulu. Dan ini yang ditentang Ghazali. Untung kamu ada gurunya. Apa yang tiga? Bodily resurrection is impossible. Kalau kita kan nanti ada hari akhir, dibangkitkan lagi kan. There is no resurrection of the body after death. Tidak ada kebangkitan menurutnya orang terdahulu. Tidak masuk akal ini. Secara empiris tidak masuk akal. Baterainya mati deh. Menurutnya bisa terdahulu. Karena tidak prosesnya seperti itu. Tidak prosesnya seperti ini. Nah, kalau lihat dari sini ini gini. Eh, ada hal-hal yang memang tidak bisa diselesaikan oleh filsafat atau sains. Bukan sains, tidak bisa diselesaikan. Contohnya, manusia setelah meninggal, terus kemana jiwanya? Tidak bisa dijawab secara sains, filsafat tidak bisa. Nah, tidak senggol. Itu tiga ini yang ditentang paling utama itu. Penjelasannya habis ini. Aduh, iklan lagi ya. Ada waktu masih tinggal 10 menit, 15 menit lah. AI driven growth plan. Ini ngomongnya Al-Ghazali menurutnya pandangannya si ini. Tapi kalau yang pandangannya tadi itu yang crash course lebih sederhana lagi. Ini agak berat ya. Ya yang pertama ini ya. The universe. Wah, ini internetnya sekarang. Lagi sekali cobaannya. Sulit ya. Sabar. Apa diulang aja? Coba diulang. Oh, memang internetnya nggak bisa, ya? Ya apa nih? The universe was not created within time. Ngomongnya Ibnu Sina begitu. Alam semesta itu tidak diciptakan dalam sebuah masa.
Gitu katanya Ibnu Sina seperti itu. Karena dia itu eksis pre-eternal, tadi itu loh, pre-existed. Dari dulu sudah ada, tidak di ruang dan waktu ini si universe. Universe itu berarti seluruh alam semesta adalah universe. This idea is sound by instinct that God universe in time, as it would entail God Udah gini. changing his mind, fallaciously made a world. God did not create the universe in time. Tuhan menciptakan alam semesta itu tidak bersamaan dengan waktu. As God does not change his mind. Dan Tuhan tidak mengubah pikirannya menurut Ibnu Sina. Something that God contingent is criticized by a lot of Nah, dikritisi oleh Imam Ghazali. Nggak setuju saya dengan pemahamannya Ibnu Sina. Ibnu Sina orang Muslim, tapi pada waktu itu memang kita belum begitu mengenal sedetail pengetahuan seperti sekarang ya. Masih berpikir ini. Tapi gara-gara Ibnu Sina ini Al Ghazali punya ide seperti ini kan. Coba kita lihat idenya Ghazali ngomong apa. Nggak kelihatan, Rek. Ulang. It's criticized by a lot of Ini kayaknya internetnya that time and the universe is created by Allah through an eternal decree, which means that God essentially always existed without the universe and had the will to bring the universe into being, independent of time. One way that Neoplatonists Nah, ini mulai lancar. is that this would make God's choice arbitrary. Why exactly would God delay or bring forward the creation of the universe Ini without berarti an gini. explanation? But Oke. Ngerti ya? Dia itu ngomong kalau Tuhan itu menciptakan itu eh, sebelum Tuhan ada itu sudah ada dulu gitu kan. Enggak, katanya Ghazali. Tuhan itu menciptakan dalam ruang dan waktunya dan dia kehendaki. Dan ini ditentang sama filsafat barat. Tuh, saya ulangi ini nih, yang tadi kata kunci itu. Ah, ini nih. Plato Socrates dialog ya, this dilemma antaranya Tuhan menciptakan dulu atau universe dulu itu dilemanya begitu. Whether God's will is guided by notion of morality and justice or whether morality and justice is an arbitrary, lah ini atau ini arbitrary dictation of God's will. Jadi eh, Tuhan itu intinya Tuhan itu kok sakarepe dhewe gitu. God ini loh. Put simply is God, apakah Tuhan itu sakarepe dhewe? Ngono. Asal-asalan aja gitu. Apakah begitu gitu kan? Oh, exactly God berarti nih. creation of the universe Tenang ya. explanation. But for all of that, this is exactly what eternal will is. Consider a man with a free will. Jadi Is saya teruskan aja. succulent and tasty dates. Ngerti? As humans could do this arbitrarily, Ah. Al-Ghazali asked, what would stop God from making arbitrary decisions? Nah, ngerti? Pasti nggak ngerti. Jadi begini analoginya, dijawab pakai analogi sama Ghazali begini. Tuhan itu menciptakan alam semesta itu katanya orang dahulu ya, orang Neoplatonis itu tidak berdasarkan waktu. Loh, gak iso dong katanya Ghazali gitu. Tuhan itu ya sakarepe dhewe. Dia maha kuasa, terserah dia mau di luar waktu atau di luar universe, dia menciptakan sesuatu sakarepe dhewe. Argumennya mana? Dari mana dasar itu? Misalkan kamu penciptanya, misalkan kita ya makan buah kurma, mau kurma warna coklat atau warna merah atau warna coklat atau warna hitam, kan sakarepmu kan? Iya. Lah, apalagi yang menciptakan kita, justru sakarepnya dhewe dong, gitu. Bah, dia itu menciptakan ah, di luar waktu, di dalam waktu, terserah dia dan dia tuh detail-detailnya dia paham. Itu katanya Ghazali. Analoginya pakai kita. Ciptaannya saja itu sakarepnya dhewe. Bahkan bahasa itu arbitraris. Bahasa kita itu sendiri kan ada kan di kamus dulu kayak SMA dulu kan ada yang verb yang beraturan sama tidak beraturan kan. Iya.
Yang tidak beraturan itu kan arbitraris, ya kan? Nah, Carpe diem kan. Nah, itu akhirnya nggak bisa dikalahkan ini Ghazali. Ibnu Sina kalah. Soal nomor satu, the creation of universe. Ya. Soalnya pada zaman dahulu itu harus empiris, harus rasionalis gitu. Kalau nggak ada waktu, nggak bisa tercipta ini alam semesta. Gitu. Waktu ini peran penting. Peran penting. Makanya di dalam Al-Quran itu wal asri itu ya. Demi waktu itu ya. Keren itu. In fact, it is arbitrary will in the first place that allows God to be a completely free agent. Humans, on the other hand, make choices which seem free, but are ultimately determined by external, sometimes uncontrollable factors. Additionally, Nah, bahkan kita sebagai manusia kadang-kadang memutuskan sesuatu milik A atau B, makan ini atau makan ini. Kadang-kadang dipengaruhi hal-hal yang nggak jelas. Ayo kamu makan sebelah, contoh makan sebelah sebelah nih sebelah. Habis ini, Hah? Nggak ada. Di Pak Fatoni tadi Pak itu. Pak Fatoni, pesan Pak Fatoni. Kamu makan sebelah itu rasanya apa rasanya? Hmm. Tapi laki-laki nggak seneng makan sebelah. Rasa kok pedes, gitu kan? Dasarnya apa kamu kan? Harusnya kan kalau kalau lihat keabsurdan kita kan begitu. Apapun pokok dikasih pedes jadi enak. Kalau laki-laki enggak gitu. Nanti di psikologi pendidikan ada itu kayak kayak gitu-gitu itu pembahasannya di kelas psikologi. Kayaknya Pak Irfan ngajar psikologi pendidikan ya. Nah, tanyakan itu. Kenapa kok laki-laki itu otaknya itu otak benda, Pak? Kalau kita itu otaknya itu otak sebelah. Tanyakan terus sampai beliaunya itu keluar ilmunya. Sampai enggak bisa gitu. Apa? Enggak bisa itu berarti beliaunya itu tidak inkompeten ya. Bukan. Itu namanya belajar. Ya, kita kan juga tanyain terus Pak Iqbal. Sampai enggak bisa gitu, malah senang gitu. Kok bisa begini Pak Kozeng? Alam ini apa Pak? Siapa yang diciptakan dulu gitu. Iya. Dan tidak konsisten. Katanya kan empiris ya atau positivis. Mana ada filsafat Socrates, Plato yang pernah tahu dengan matanya sendiri dia melihat penciptaannya universe. Tidak pernah ada. Tidak konsistennya di situ. Nah ini si Ghazali ini muncul terus masuk ini. that notices the double standard for philosophers. Nah, double standard for the philosophers. Ngomongnya scientific, tapi kok begini? Nggak science gitu. Double standard itu double standard kan? Double standard kan ngerti nggak? Double standard itu kayak Palestina sama Israel dengan Rusia. Rusia kan perang misalnya ya, sama Ukraine. Rusia dengan Ukraine perang. Terus Israel dengan Palestina perang, ya kan? Rusia nggak boleh ikut perang apa Piala Dunia bola misalnya. Tapi Israel perang juga, tapi ikut. Nah itu namanya double standar. Sejak 1000 tahun yang lalu orang-orang kulit putih, American people or European people, selalu double standar. Dia menolak hal-hal yang sains seperti ini. Ibnu Sina mana terkenal? Dia penemu bedah pertama, alat bedah pertama beliaunya. Tapi diklaim orang Amerika, gitu kan? Ini kan. Ghazali ini cerdas minta ampun. Bapak filsafat harusnya, bapak sosiologi juga dunia harusnya Ghazali. Karena dia menghabisi seluruh filsafat yang terdahulu. Dan orang dahulu ngomong kalau dunia itu datar, dihabisi sama si Ghazali, selesai. Harusnya beliaunya yang jadi bapak filsafat. Hanya dia dengan berpikir beliaunya sudah menyelesaikan banyak permasalahan di dunia ini. Keren ini. Why God decided to do the universe with that Now, why is anything in the universe the way it is? Pertanyaan itu, kenapa seluruh alam semesta ini ya, why is anything in the universe the way it is? Kok bisa berjalan dengan orbitnya, terus ekosistem itu kok bisa tumbuh dengan bagus itu? Kenapa? Katanya Ghazali. it has
not make it colder or warmer, bigger or smaller. If Yeah. arbitrariness is allowed there, it's the same with the creation of the universe in time. Iya kan? To top it all, Al-Ghazali argues that the Neoplatonists think themselves to fallacies of the Nah, infinite regress. Jadi kayak tadi itu Pak Ikin uh, sebuah argumen ditolak dengan argumen lain ini ditolak di bukunya Al-Ghazali ini akhirnya kan tidak terbatas, infinite. Kita itu makhluk manusia padahal itu makhluk yang ini terbatas. Kalau Tuhan tidak terbatas, itu katanya Ghazali begitu. Nah itu ininya itulah intinya. regrets, especially when presenting the universe as eternal, something they wish to avoid in Buruk ya? the first place. This is an objection that remains popular even today. Another proposition Al-Ghazali attacks in incoherence is Clear the ya? claim that God is only Nomor 2 sekarang. Tadi nomor 1 paham ya? God does not know in of particular. Tuhan tidak mengetahui yang kecil-kecil, tidak ngatur yang kecil-kecil, tidak ngatur Tuhan. Katanya orang-orang terdahulu. of universes, not of particular matters. In that time, one way to read metaphysics was to split reality into universals and particulars. For instance, Nah, jadi orang zaman dahulu itu menganggap dua realita itu universalis kita ini sama partikular yang kecil-kecil. there is the universal notion, which entails the non-specific and ideal concept Betul of loh. man. And then there are particular instances of them that contain specific qualities, like Contoh. being short, tall, skinny, fat, and so on. Itu penciptaan manusia sekarang ini ada yang kecil, ada yang gendut, ada yang kurus, gitu kan? Itu nggak ngatur Tuhan katanya. For the Neoplatonists, God is unaware of particular people in times and places, such as you or me, but only knows of the universal platonic person, which is independent of space and time. In this way, the Neoplatonists protect God's internal knowledge by stating that it is not subject to temporal or spatial change like the humans is. Ini agak berat ya, Tan. Harus hati-hati saya menjelaskannya. Kamu pernah tanya ke Ustadzmu, Pak, buktinya Tuhan bisa menciptakan saya itu bagaimana? Kan saya dilahirkan sama ibu saya. Cuma tanya gitu ke Pak Ustadz, Pak Yai. Enggak pernah ya? Saya kok terlahir muka tembem, dia kok muka kurus, kok dia hidungnya mancung, saya kok ke dalam mancungnya. Pernah tanya, tanya gitu aja ya terus gitu sampai jengkel sama Ustadzmu. Kalau Pak Ustadzmu jengkel, wah berhasil kamu. Nggak apa, nggak apa. Nggak apa niatnya, tapi bukan mengetes Pak Ustadz, tidak. Kita kan cari tahu ya kan, apakah Tuhan itu menciptakan kita benar apa tidak sih? Iya kan? Jangan-jangan kita dilahirkan gitu. Tuhan hanya menciptakan permulaannya saja. Seterusnya ini efek berantainya ini tidak ngurus Tuhan. Iya kan kayak penciptaan manusia pertama Nabi Adam, terus Ibu Hawa lahir itu nggak ngurus Tuhan. Yang menciptakan pertama tok Adam tok gitu kan. Terusnya itu bukan gitu. Katanya filsafat terdahulu begitu. Ini dijawab sama Quran. Might have symptoms wrong and statement that such ideas contradict clear scriptural Waqala alladziina kafaru, waduh, itu kene-kene gitu siapa tuh? Ayo, anak pondok terjemahkan. Cek tak jugurno gini. Waqala ngucap sapa sira kabeh alladziina kafaru kang padha ingkar. La ta'tina saah, tidak diciptakan itu dalam satu waktu. Ayo terus no. Qala Kul, ngucap sira kabeh bala, apa artine bala? Tak ketakon ae. Wala arakam nawarap tiran pangeran siro, tatak tiyan naku, apa ba? Tidak tahu. Inilah ada ini loh. Not even an atom weight is hidden from him. Iya kan?
Dari terjemahannya Quran surat 34 ayat ketiga. 34 itu ayat keberapa itu? Tidak ada yang mampu tersembunyi dari Allah. Semua kecil-kecil pun tahu. Kamu sekarang mau apa itu tahu. Bahkan yang akan terjadi pun tahu gitu. Tidak ada ini, tidak ada hal yang gaib baginya yang pencipta. Gitu. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Kalau sekarang dilogikakan, ini saya belum bahas ini ya. Mungkin saya pemikiran saya dengan Ghazali mungkin berbeda. Kalau saya sendiri, apa yang diciptakan penciptanya dan yang diciptakan pasti yang lebih kuasa yang menciptakan. Contoh saya menciptakan apa ya? Menciptakan kursi misalkan. Kursi terbatas, saya yang menciptakan nggak terbatas, lebih banyak saya ya, ya kan? Apa bisa gini jalan-jalan, kursi nggak bisa jalan-jalan. Saya makan bisa, dia nggak bisa makan, gitu kan? Jadi infinite, tak terbatas. Kalau kita terbatas, berarti kalau kita aja seperti ini bisa, apalagi Tuhan yang maha bisa, gitu kan? Bahkan melebihi yang kita ketahui. Gitu. Kalau kalau memang perdebatan ini, perdebatan tentang agama, tentang eksistensi itu selalu dari masa ke masa sampai sekarang. Bahkan sekarang itu saking empirisnya orang, jadi Al-Quran dilihat dari kacamata sains, tidak bisa, tidak terbatas. Sains pun tidak bisa, bisa, tapi sebagian, tidak bisa secara keseluruhan mengungkap alam semesta ini melalui Al-Quran, tidak bisa. Soalnya berkembang, sains itu berkembang, terus berkembang begitu ya. Kita lanjut, lanjut, lanjut. Ini ngomong apa sih? Nor anything apa ini smaller or larger than that, but it is written in perfect record. Jadi kita itu diciptakan hidung mancung, perut buncit, apalah, matanya sipit, matanya bulat, sudah direcord, ditulis di Lauhul Mahfuz kalau kita ini sudah terprediksi, sudah ada catatannya. Kita mati kapan? Ada. Jodohnya kita siapa? Ada. Makanya jangan gopo-gopo. Jangan sekalipun ragu ya, dengan hal seperti ini. Ragu-ragu ini penyakit nomor satu manusia. Melebihi apa sih? Bukhul, tahu bukhul? Sihir ataupun wanita. Kamu termasuk hal-hal yang menakjubkan kan? Kalau iblis disuruh nyembah kamu, dia akan sujud itu sama kamu. Saking hebatnya wanita. Rusaknya negara itu Majapahit, Majapahit ini gara-gara siapa? Wanita. Tahu siapa? Makanya kan tahu Reok Ponorogo. Itu kan singa, tahu singa kan? Reok itu kan mukanya singa, tapi kok ada meraknya? Itu sindiran kepada Raja Majapahit. Kalau ada ceritanya itu Ponorogo itu ada raja singa makan ya, makan ya. Tapi ada ceritanya itu Reok itu makan tapi dimakani kutu, disuruh makani kutunya. Nah, yang makan merak. Tapi simbolik pada waktu itu simboliknya Raja Majapahit dibisiki, diatur sama selirnya, dibisiki sama ratunya, diatur-atur sama perempuan. Iya, itu makanya di Al-Quran itu kan kalau mau birabbil falak min syarri ma khalaq. Hanya cukup dia al-alaq aja yang jadikan sifatnya Allah, nandingi sihir itu. Apa al-alaq? Al-alam itu segumpal Segumpal darah. ya. Al-falak apa al-falak? Iya, hanya dengan sifatnya Allah. Jadi seluruh kegelapan pasti sirna dengan apa cahaya subuh itu kan. Kalau was-was tiga sifat Allah yang disuruh untuk menandingi was-was ini. Ya di doa Rabbinas itu. Ya, kamu rezekinya enggak punya rezeki. Ini juga nuturi saya ya. Nuturi saya kalau kadang memang ragu kok dapat rezeki ya gitu ya. Sebenarnya sudah ada rezeki itu. Kamu dapat mie ayam kemarin. Kamu kepengin apa kemarin? Misal. Ya, Dapat, misal. dapat kan. Sebenarnya itu sudah ada. Kalau kita itu mau itu sudah ada. Mau apa? Karena apa? Kalau di dalam psikologi, jodoh kamu itu ya, makanya kamu itu dari doa. Dari doa itu nanti menstimulus otak-otak saraf kamu untuk berpikir
kriteria saya seperti ini. Dengan doa itu kan nanti kan saya otomatis kayak oh ber- mengaktifkan neuron kamu untuk punya jodoh seperti itu. Usaha-usahanya bagaimana? Ini nggak secara langsung tercermin dari sikap kita sehari-hari. Saya tuh begini, 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 jadian lah. Saya tuh judulnya begini, begini, jadian. Jodohmu seperti apa? Gus yang ini, joget-joget di panggung. Waktunya habis. Minggu depan lagi. Memang Ghazali ini perlu pelan-pelan. Saya takutnya kena ini apa? Kamu gagal paham. PR ya, kamu baca ini Ghazali biografinya tentang kodok dan kodar ini bagaimana konsepnya Ghazali. Bersama terdahulu ngomong Tuhan tidak ikut-ikut penciptaan kita. Tidak ikut-ikut kita habis ini makan sebelah apa nggak ikut. Tuh. Kita makan risol apa enggak ikut itu kita sendiri. Habis ini belum selesai loh ya, minggu depan lagi.